Salam sahabat renungan holistik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Kembali renungan holistik hadir untuk menyapa sahabat. Mari luangkan waktu sejenak. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, kami bersyukur buat siang hari ini. Karena atas cinta dan kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang memotivasi kami untuk terus melangkah bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat, ketika sahabat mengalami kesulitan, apa yang sahabat lakukan? Apakah sahabat mencari orang yang dapat sahabat minta tolong seperti teman? Ataukah mungkin sahabat mencari seseorang yang sahabat pikir dia bisa menolong karena dia punya posisi tertentu? Ataukah mungkin jika sahabat memiliki masalah dalam keuangan, lalu sahabat mencari seseorang yang mungkin sahabat bisa meminjam duit kepadanya? Hari ini, saya ingin mengajak sahabat untuk belajar satu bagian firman Tuhan tentang pintu berkat. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak sahabat untuk membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 17 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan suatu saat Tuhan Yesus dan Petrus akan masuk ke rumah Tuhan. Dan di sana ada petugas yang meminta mereka bea. Ternyata pada saat itu Yesus tidak membawa uang dan Petrus juga tidak membawa uang untuk membayar bea masuk ke rumah Tuhan. Lalu Petrus berkata kepada Petrus, "Petrus, pergilah ke danau, pancing ikan. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambil itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan juga bagimu." Sahabat, di sini saya melihat ada hal penting yang sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada Petrus ketika mereka menghadapi kesulitan. Yang pertama, sahabat, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi hanya lewat firman atau lewat perkataan. Sebenarnya pada saat itu uang 4 dirham itu adalah perkara sangat mudah dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Tetapi Yesus tidak sekadar berkata, "Jadilah uang 4 dirham" untuk mereka membayarnya. Tetapi Petrus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke danau. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Petrus? Yang pertama, Tuhan mengajarkan Petrus ketika menghadapi kesulitan, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Ketika Petrus tidak bisa masuk karena tidak punya uang, dia datang kepada Yesus dan dia dengarkan apa yang Yesus sampaikan kepadanya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah dengarkan Tuhan berkata kepadamu ketika engkau mengalami kesulitan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dengarkan dengan baik. Tuhan berkata, "Pergilah ke danau, pancing ikan." Kenapa akhirnya Petrus bisa mendapatkan koin 4 dirham itu?
karena dia sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Yesus katakan kepadanya. Seringkali kita lalai melakukan firman Tuhan karena kita lalai dalam mendengarkan. Jadi jangan lakukan sebelum mendengarkan baik-baik. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1, Tuhan berkata kepada orang Israel, dengarkan firman Tuhan itu baik-baik. Dengarkan baik-baik artinya memberi telinga kita, memberi hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk mengetahui, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mendengar baik itu juga harus ada unsur suka. Jika kita tidak suka, maka kita tidak akan jadi pendengar yang baik. Jika kita suka, maka kita akan menyimak apa yang akan disampaikan kepada kita. Sahabat, mari belajarlah untuk menyukai firman Tuhan. Karena Daud berkata firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas tua. Artinya di mata Daud firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Lebih bernilai daripada seisi bumi ini. Mari, firman Tuhan adalah hal yang penting. Firman Tuhanlah yang akan menyelamatkan hidup. Dengarkan Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dengan sebuah kerinduan. Maka sungguh engkau akan mendapat arahan dari Tuhan. Apa yang harus engkau lakukan ketika engkau dalam masa yang sulit. Itu hal yang pertama. Yang kedua, setelah Petrus mendengarkan firman Tuhan, Yesus berkata kepadanya, pergi ke danau. Maka Petrus melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Dia pergi ke danau. Dia bukan ke tempat pegadaian, dia bukan ke pasar, dia bukan pergi ke ladang, tetapi dia persis lakukan seperti yang Tuhan katakan. Pergi ke danau. Sahabat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kita harus taat kepadanya. Karena di dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Ini adalah pintu kedua. Ya, untuk mendapatkan berkat, kita harus mentaati apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ketika Petrus melangkah ke danau, dia memancing seperti yang Tuhan katakan, membuka mulut ikan yang pertama, bukan ikan yang kedua. Maka dia mendapatkan tepat seperti yang Tuhan sampaikan kepadanya. Ketika engkau melangkah, ketika engkau taat, maka engkau akan menemukan berkat Tuhan. Tuhan bisa saja taruh berkat di mulut ikan. Bisa di mulut anjing, bisa di pohon, bisa di dalam tanah, bisa lewat pekerjaan, bisa lewat tetanggamu, lewat siapa saja. Tuhan punya banyak sekali cara untuk memberkati kita. Karena dia punya banyak sekali berkat yang akan dipakai untuk memberkati kita. Sahabat, tidak ada ceritanya ikan itu suka makan koin. Seumur hidup saya tidak pernah menemukan hal itu. Tetapi kisah ini begitu unik. Ketika Petrus memancingnya, dia menemukan ada 4 koin di mulut ikan yang pertama. Artinya bahwa bukan ikan suka makan koin, tetapi memang Tuhan sudah menyiapkan berkat itu di mulut ikan. Tugas Petrus adalah lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia taat, maka dia menemukan berkat Tuhan. Jadi berkat itu sudah disiapkan Tuhan bagimu. Taati saja. Jangan pikirkan apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum. Ketika engkau taati firman Tuhan, maka Tuhan sudah menyiapkan berkat bagimu. Haleluya. Itu hal yang kedua. Pintu yang kedua. Pintu berkat yang ketiga. Petrus pergi ke danau memancing ikan. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Petrus ke ladang atau ke pasar? Karena Petrus bukan pedagang. Petrus juga bukan petani. Tapi Tuhan tahu Petrus adalah seorang nelayan.
Artinya profesi Petrus sebelumnya, kemampuan Petrus adalah sebagai seorang penjala ikan, sebagai seorang nelayan. Artinya bahwa Tuhan menyuruh Petrus untuk melakukan sesuatu yang ternyata Petrus bisa lakukan. Ketika engkau mengalami kesulitan, lakukan. Maksimalkan potensi yang engkau punya. Maksimalkan talenta yang Tuhan sudah percayakan bagimu. Jika engkau seorang nelayan, memancinglah dengan strategi yang engkau sudah punya. Jika engkau seorang hamba Tuhan, persiapan dirimu dengan baik sebagai seorang pelayan Tuhan. Jika engkau seorang pengajar, persiapan dirimu dengan baik. Kembangkan talenta yang engkau sudah punya sebagai seorang pengajar. Apa talentamu hari ini? Kembangkan. Petrus gunakan talentanya. Dia memancing ikan dan dia mendapatkannya. Setiap orang Tuhan berikan talenta yang khusus, talenta yang unik. Jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi lihatlah ke dalam dirimu, kemampuan apa yang Tuhan sudah beri kepadamu. Gunakan itu, kembangkan itu, tekuni itu, dan sungguh engkau akan diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, pintu berkat yang keempat ketika engkau mengalami kesulitan adalah ketika Tuhan mempercayakan engkau dengan sesuatu yang mungkin terlihat kecil, belajarlah untuk prioritaskan Tuhan. Tuhan katakan kepada Petrus, datanglah kemari, bayarkanlah untukku dan untukmu. Artinya yang pertama kali Petrus lakukan ketika mendapatkan berkat adalah berikan bagiannya Tuhan. Bayarkanlah untukku, kata Yesus. Berarti kita harus mengutamakan bagiannya Tuhan. Apa bagiannya Tuhan? Beri persembahan kepada Tuhan. Beri perpuluhan kepada Tuhan. Berikan korban ucapan syukurmu kepada Tuhan. Setelah itu, baru gunakan untuk bagianmu. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau juga akan setia pada perkara yang besar. Ketika kita dipercayakan pada perkara kecil dan kita setia sebagai bendahara, maka Tuhan akan mengangkat kita atas harta kekayaan Tuhan yang tidak ternilai. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar 4 bagian firman Tuhan ini. Ketika engkau mengalami kesulitan, ingat, Tuhan kita adalah sumber berkat. Datang kepadanya, ikutilah langkah-langkah yang Tuhan mau. Dengarkan Tuhan baik-baik. Taati Dia. Gunakan kemampuan talenta yang Tuhan sudah percayakan bagimu. Dan ketika engkau diberkati, prioritaskan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat sekalian. Jadilah berkat. Jadilah pemenang. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan beri kepada kami kemampuan untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Hati untuk taat kepadamu. Tambah-tambahkan talenta yang Engkau sudah beri kepada kami supaya kami boleh memaksimalkannya. Dan ketika Engkau berkati kami, ingatkan kami untuk mengutamakan Engkau. Berkati anak-anak-Mu, berkati juga hamba-Mu. Berkati renungan holistik untuk terus menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.